Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan. Anak dan perempuan silih berganti jadi korban. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Kembali kasus pelecehan seksual anak di bawah umur yang terjadi 4 tahun lalu. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan sekelompok orang terhadap remaja kembali dilaporkan terjadi di Sulawesi Utara. Menghapuskan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Begitu banyak keluhan, report, dan riset yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi ini merupakan fenomena gunung es. Jadi kami pun mencoba melakukan investigasi secara mandiri dan menemukan bahwa angka-angka statistiknya kejadian-kejadian kekerasan dan pelecehan seksual di dalam perguruan tinggi itu sangat besar. Komnas Perempuan pun kami segera mengeluarkan Permendikbudristek ini untuk melindungi para korban-korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Apa sih kekerasan seksual itu? Jadi, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan secara verbal, fisik, non-fisik, dan juga daring melalui teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, yaitu kekerasan secara verbal. Kekerasan ini dilakukan melalui ucapan atau kata-kata, misalnya catcalling atau lelucon yang merendahkan seseorang secara seksual. Yang kedua yaitu secara non-fisik. Kekerasan ini dilakukan tidak sama sekali menggunakan fisik, tetapi tetap bertujuan untuk merendahkan atau melecehkan seseorang. Contohnya yaitu pandangan atau tatapan yang bersifat seksual. Kemudian yang ketiga yaitu secara fisik. Kekerasan ini dilakukan secara kontak fisik yang langsung. Contohnya yaitu melibatkan paksaan untuk melakukan hubungan seksual, baik dengan penetrasi atau tanpa penetrasi, tanpa persetujuan korban. Seperti menyentuh atau meraba bagian tubuh yang bersifat intim dan seksual. yang terakhir yaitu secara daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi, di mana kekerasan seksual ini dilakukan secara daring atau melalui online seperti mengirimkan pesan, video, foto yang berkaitan dengan seksual ataupun penyebaran konten tanpa izin dari korban tersebut. Berikut adalah dampak kekerasan dan pelecehan seksual. Yang pertama, dampak psikologis. Korban kekerasan dan pelecehan seksual dapat mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, stres yang dialami oleh korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Yang kedua, dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual merupakan faktor utama penularan penyakit penular seksual atau yang disebut TPS. Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan juga pendarahan. Yang ketiga, dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual seringkali dikucilkan dalam kehidupan sosial. Hal yang seharusnya dihindari karena korban membutuhkan motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya. Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja, termasuk kepada mahasiswa ataupun mahasiswi yang berada di kampus. Menurut data Menteri Kemenppa 2024 mengatakan bahwa terjadi kekerasan seksual pada mahasiswi yang ada di kampus sebanyak 2.681 kasus. Menurut Menteri Kemenppa bahwa kekerasan seksual seperti fenomena gunung es, di mana kasus yang dilaporkan dan terungkap lebih sedikit dibanding kasus yang sebenarnya terjadi. Lalu, apakah solusi yang harus kita lakukan untuk menangani kekerasan seksual ini? Berikut adalah beberapa solusi agar anak dan remaja terhindar dari kekerasan seksual. Yang pertama, pendidikan seksual. Memberikan pendidikan seksual kepada anak seperti kesehatan seksual, penyakit penular seksual, dan perlindungan diri. Yang kedua, mengajarkan batasan tubuh. Ajarkan anak bahwa ada bagian tubuh yang tidak boleh dilihat, disentuh, ataupun dipoto oleh orang lain. Yang ketiga, mengajarkan untuk terbuka. Beritahu anak bahwa mereka boleh menceritakan apapun terkait tubuh kepada orang tua tanpa takut dimarahi. Yang keempat, mengajarkan untuk menolak. Ajarkan anak untuk menolak jika ada yang meminta mereka untuk menyentuh bagian tubuh pribadi orang lain.
Yang kelima, memberikan sanksi yang berat kepada pelaku kekerasan seksual.